Saya kaget ketika saya melakukan sweeping di tas siswa saya dapat busur. Oh iya, kita harus siap Bahasa ekstrimnya begini, kalau kau tidak bisa jadi teladan, maka kau tidak bisa jadi guru. Betul. Karena kau kasih rusak orang, Pak. Kenapa? Iya. Ya, pokoknya betul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konteks konten tentang kegiatan sekolah. Saat ini saya sedang berada di UPT SPF SD Impres Bawakaraeng 1. SD Negeri Bawakaraeng 1. SD Negeri Bawakaraeng 1, Pak Di. SD Negeri Bawakaraeng 1 dengan Bapak Alpian Sahrudin. Dipanggilnya Bapak Pian. Pak Al. Pak Al. Pak Al. Pak Al. Alpian artinya itu kalau tidak salah agung ya. Kalau Alpian itu dari bahasa Arab sebenarnya. Albian itu beribu-ribu bintang di langit, cuma satu yang bercahaya. Beribu-ribu bintang langit cuma satu. Albian. Itu sebenarnya jadi motivasi juga bagi saya untuk senantiasa mengembangkan kompetensi bersinar. Diri. Ya, satu filosofi yang saya pegang, ya saya tidak terlalu suka yang kebanyakan orang lakukan. Jadi saya lebih suka ketika orang banyak, saya mencoba hal-hal yang lain. Dan kadang-kadang orang bilang lain sendiri, tapi ya itulah kita harus membentuk karakter kan. Oke, betul. Sahrudin nama bapak. Oke. Karena saya kemarin riset Alpian itu bahasa Irlandia. Iya. Artinya agung. Agung. Oke, saya Pak. lebih pakai Alpian. Panggil beribu bintang di langit, cuma satu yang bercahaya. Kayaknya kalau saya cari itu kayaknya dia masuk lagi di Aldebaran. Kayaknya. Iya, ada novelnya cara dia kan. Nanti akan keluar namanya Aldebaran. Oke, seperti biasa Pak, ada rapid test question. Cuma pertanyaan tidak terlalu penting. Cuma saya minta dijawab secara cepat. Oke, pakai tahu berpikir mungkin. Oke, apa coba ya? Coto Makassar atau sop saudara? Sop saudara. Sop saudara. Instagram atau Facebook? Facebook. Generasinya ya. K13 atau kurikulum Merdeka? Merdeka. Oke, bagus. Oke, sertifikat pendidik dulu atau sertifikat penggerak dulu? Pendidik dulu. Pendidik dulu. Sertifikasinya dulu. Iya, pendidik dulu. Oke. Gurunya berprestasi atau muridnya yang berprestasi? Muridnya yang berprestasi. Murid yang berprestasi, Pak. Oke, nanti kita jawab ya, teman-teman. Iya. Sekolah negeri atau swasta, Pak? Negeri. Negeri. PNS ya. Oke. Ini agak mungkin sedikit beda. Menjadi pemain terbaik di tim yang kalah atau pemain terburuk di tim yang menang? Pemain terburuk di tim yang menang. Oke. Baca buku atau nonton film, Pak? Nonton film. Yang terakhir, Pak Di. Percaya hantu atau alien? Hantu. Hantu. Oke, itulah tadi teman-teman rapid test question. Kita bahas satu-satu, Pak ya. Santai saja. Coto Makassar tidak terlalu suka atau sop saudara di mana? Coto Makassar tidak ada pilihan. Karena saya tidak makan daging sebenarnya. Saya kalau hewan yang berkaki 4 saya tidak makan. Kalau sop saudara ya kan ada ikan bolunya kan. Walaupun sop saudara ada dagingnya kan, saya bisa memilih sebenarnya. Jadi saya tetap bisa makan dengan ikannya. Kalau di Coto Makassar kan ada ikan. Semua kayaknya daging semua ya. Daging semua. Sop saudara ikan daging juga. Tapi kan kalau saya ke sop saudara tetap bisa makan di warung sop saudara. Tapi saya tidak makan sopnya, saya makan ikannya. Saya juga baru tahu itu mungkin 2000 berapa tuh. Sop katanya saya orang Pangkep, saudara. Oh, saya orang Pangkep. Saya kira saudara yang di sop. Kalau begitu perlu bahasa serigala serigala. Oke, sop saudara, Pak ya. Instagram atau Facebook tadi? Facebook ya. Ya, Facebook. Karena mungkin zaman generasinya kita ya. Ya, generasi saya waktu itu masih Facebook dan masih di warnet ya. Masih di warnet. Kemudian Facebook itu ya saya sudah ada Yahoo tapi sudah terblokir, sekarang pakai yang Gmail. Kalau Facebook itu bagi saya lebih ini karena banyak orang yang pakai. Banyak orang pakai. 2 miliar lebih teman-teman. Kalau Instagram memang banyak sih yang pakai tapi followersnya bisa dibeli.
Dan orang iya followersnya bisa dibeli dan apa ya? Kalau saya lihat dari segi hebohnya, kalau saya memposting sesuatu yang tinggi komennya, tinggi like-nya itu kebanyakan di Facebook. Kalau di Instagram ya mungkin generasi sekarang yang video cepat itu mungkin Instagram, Facebook ya. Facebook. Masih pakai Yahoo dulu Pak Di? Masih, tapi terhack dan sekarang sudah Facebook yang kedua. Dan susahnya dulu teman-teman, kita itu main Facebook ke warnet. Billing pakai billing. Harus ke warnet selalu dijagai. Dan kenapa dulu status kita alay-alay? Karena ternyata dulu itu teman-teman membuat status di Facebook itu suatu pencapaian juga. Susah kan, tidak ada HP. Tapi saya sebenarnya kalau Facebook itu lebih ke ini karena kita bisa menyimpan dokumen yang banyak ketimbang Instagram ya. Atau kemudian tidak ada batasan panjang teks. Kalau Instagram kan ada batasan karakternya. Nah, dan saya kalau di Facebook itu lebih menggunakannya sebagai media untuk melatih menulis. Jadi kadang-kadang tulisan saya kalau kita baca di Facebook saya itu status saya kan banyak tulisan, saya bernarasi, ada gambar terus saya ceritakan. Oke, berikutnya Pak, kurikulum Merdeka, K13 kurikulum Merdeka tadi. Ya, kita harus yang up to date kan. Bukan berarti kurikulum 13 itu tidak bagus. Kalau saya sih apapun kurikulumnya yang penting minumannya terbuat. Yang penting gurunya sebenarnya ya. Kalau tidak salah Pak, CBSA dulu. Oh, banyak KTSP. Sudah banyak. Ada KBK kurikulum 75, banyak. Kurikulum sekarang itu sudah berubah sekitar 14 kali. 14 kali. KBK berbasis kompetensi. Semenjak saya jadi guru, waktu kuliah dulu itu saya belajar tentang kurikulum itu KBK. KBK berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. Pas masuk ke ngajar itu beberapa tahun pertama KTSP, terus berubah jadi kurikulum 2013. Sekarang berubah lagi jadi kurikulum 2000. Ya. Sertifikat pendidik dulu atau penggerak pasti ya? Pendidik dulu. Gue harus profesional dulu gurunya kan. Ya. Ada tunjangan gaji dulu kan? Ya, guru profesional dulu. Kita harus menjadi guru profesional. Artinya ya maksudnya semua saling berkaitan kan. Semua punya plus dan minus. Tapi kalau saya memang harus kita mulai dari diri kita dulu. Pastikan kita sudah profesional dulu sebelum menggerakkan orang lain. Yang kebanyakan yang terjadi sekarang mindsetnya dirubah. Ya. Dia belajar dulu, belum ada pengalaman. Nah, terus nanti setelah ini ya, pas pegang sertifikatnya kan jadi beban tersendiri juga kan. Banyak juga teman-teman guru penggerak setelah jadi bersertifikat guru penggerak tapi bingung mau menggerakkan apa kan, karena dia tidak terbiasa dengan dirinya. Ya, kalau saya harus profesional dulu. Profesional Pak. Harus diri dulu, kemudian mampu menggerakkan orang lain. Berikutnya Pak, gurunya berprestasi, muridnya berprestasi. Tadi muridnya berprestasi ya? Iya, bagi saya itu segala sesuatu yang saya lakukan murid. Walaupun ya tetap harus guru sebagai teladan. Tidak boleh lepas. Boleh lepas. Tapi apapun itu, saya percaya bahwa semua karakteristik siswa saya yang saya hadapi itu yang berbeda-beda karakternya antara satu dan yang lain itu tentu punya kelebihannya masing-masing. Dan itu jika dikembangkan itu bisa menjadi sebuah prestasi. Karena prestasi itu kan tidak bisa kita ukur hanya saya capaian akademik saja, tapi ya, banyak juga siswa saya yang ternyata setelah dikembangkan aspek yang lain, misalnya ternyata dia sukanya di olahraga, dia bisa berprestasi di bidang itu. Kemarin yang saya lihat, saya foto Pak, kemarin itu yang ada foto yang banyak pialanya yang perempuan itu, itu atlet taekwondo kah, karate kayak itu? Iya, yang Pindi ya. Iya. Pindi itu banyak, dia macam-macam. Dia termasuk anak yang multi talent siswa kami di ST Bokar yang satu. Pastinya terlepas dari orang tua juga pasti kan. Dukungan orang tua, kemudian guru, terus ya anaknya juga kan mau. Tapi mengukur prestasi itu tidak bisa hanya dari kacamata kita sebagai guru, karena harus bisa melihat bahwa anak yang mohon maaf ya, tentang penting anak autis sekalipun, anak ABK sekalipun, itu kalau dikembangkan juga bisa menjadi anak-anak berprestasi dengan prestasinya masing-masing. Dan capaiannya dia bisa keluar misalnya menyelesaikan masalahnya sendiri saja yang tadinya dia tidak bisa kemudian menjadi bisa, itu kan sebuah prestasi. Mungkin bagi kita yang normal biasa saja kan. Tapi bagi anak yang bisa keluar dari masalahnya kemudian dia bisa menyelesaikan itu adalah sebuah prestasi dan itu harus dihargai oleh seorang guru. Makanya ya siswa saya harus, walaupun saya selalu memegang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewata mengatakan ingar susung tulodo, bahwa guru itu harus senantiasa menjadi teladan. Bahwa menjadi guru yang baik itu
adalah guru yang mampu menginspirasi siswanya. Bukan guru yang pintar, tapi guru yang mempunyai banyak segudang inspirasi yang akan disampaikan ke siswa, sehingga setiap hari siswa itu akan mendapatkan asupan-asupan nutrisi baru. Digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Sebelum menyuruh siswanya berprestasi, ya gurunya kita harus dulu berprestasi. Iya, ya kan? Suruh ambil sampah, kita dulu ambil sampah. Suruh anaknya disiplin, ya gurunya dulu harus disiplin, kan? Betul. Sehingga pendidikan itu bisa berjalan dengan Oke, bagus sekali teman-teman. Sekarang selanjutnya Pak, negeri atau swasta? Negeri tadi. Ya, saya ASN kan. ASN. Walaupun saya tidak pernah mendikotomikan antara swasta atau negeri, semuanya sama. Karena masing-masing saya lihat ada plus minusnya. Oh iya. Ada plus dan minus. Positifnya di negeri ya, karena kan kita sudah dapat bantuan, sudah apa. Hanya minusnya adalah ya kita harus mengikuti aturan yang ada. Pemerintah, dan kadang-kadang birokrasinya kan kadang-kadang kalau di swasta dia cenderung lebih terbuka, lebih cepat. Tapi sebenarnya tidak ada masalah, ini tergantung dari kemampuan manajerial. Bahwa kita tahu sekarang di negeri pun bukan tidak boleh misalnya meminta partisipasi masyarakat, ada namanya PSM, peran partisipasi masyarakat yang bisa dikemas dalam manajemen berbasis sekolah, di mana orang tua, murid, masyarakat itu bisa terlibat juga untuk. Dan ini sudah saya buktikan di sekolah saya, di SD Negeri Bawakaryong 1. Kalau hanya mengandalkan dana operasional sekolah, dana bos, apa yang bisa saya kerjakan? Ya kan? Nah, kalau nanti siapa lagi namanya tadi? Ari ya. Nah, Ari jalan-jalan ke kelas-kelas, lihat kondisi sekolah, itu kan banyak perubahan, banyak hal-hal yang saya lihat itu Pak, banyak kayak tata surya apa. Saya kan bicara sedikit, saya bendahara bos juga. Dan saya kayaknya tidak pakai dana bos. Kebanyakan tidak pakai dana bos. Dana bos ini kayaknya tidak pakai dana bos ini. Kita selalu minta partisipasi dari pihak siapapun yang peduli tentang pendidikan, termasuk orang tua murid. Jika mereka mau, silakan. Jadi memang yang mengatakan bahwa satu anak itu tidak bisa hanya gurunya saja, tidak bisa hanya orang tuanya, tidak bisa. Harus tiga, masyarakat, harus semua terlibat. Kalau semua terlibat, insya Allah bisa. Sekolah progresnya. Bahkan saya baru hampir 3 tahun sekarang ya, tapi sudah perubahan. Alhamdulillah sudah. Semua kegiatan-kegiatan sekolah yang tadinya vakum ini sekarang kita bisa aktifkan kembali. Semua prestasi siswa alhamdulillah meningkat. Kelas-kelas semua tertata rapi. Dan termasuk kemarin lomba pianika kalau tidak salah terakhirnya pianika, futsal, beberapa piala, drum band, tari-tarian. Itu kalau pakai dana bos itu tidak bisa jalan semua. Tapi karena ada dukungan dari orang tua, apalagi futsal, hampir setiap minggu ada turnamen yang diikuti oleh siswa. Nah itu biaya pendaftarannya. Dan itu biaya pendaftaran saja, dana bos sudah habis. Transfer makan. Tapi karena kita punya manajemen yang baik, melibatkan orang tua murid, dan ini saya pakai adalah sistem keterbukaan. Saya pakai sistem keterbukaan. Asas keterbukaan semua terlibat dan semua bisa menikmati hasilnya. Oke, bagus sekali Pak. Tadi pemain terbaik di tim yang kalah atau pemain terburuk di tim yang menang? Enggak apa-apa. Pemain terburuk di tim yang menang ya. Yang penting gol ini kita kan selalu manajemen yang bagus itu adalah manajemen tim yang kuat. Kalau timnya bekerja, ya enggak apa-apa saya menjadi orang yang terburuk di situ, tapi saya punya kontribusi. Nggak apa-apa saya cadangan, yang penting kita menang. Daripada kita merasa jago, tapi memang tim kita tidak sehat kan? Saya itu selalu berpikir seperti itu. Bahkan ketika saya masuk di SD Bawakaryong ini, yang pertama kali yang saya perkuat adalah itu tim. Ya, karena kan bukan rahasia lagi ya, di sekolah itu ada kubu A, kubu B, ada geng ini, geng ini kan. Dari dulu. Jadi itu salah satu penyebab mengapa sekolah itu mengalami kemunduran, mengalami tidak bisa berkembang, prestasinya tidak bisa berkembang, stuck saja. Karena kenapa? Itu karena adanya sifatnya kayak ada kelompok kubu-kubu di dalam kubu-kubu, dan itu menjadi cikal bakal tidak adanya kekompakan. Makanya ketika saya datang pertama kali di sekolah ini di Bawakaryong, yang saya bentuk pertama kali itu kebersamaan, menyampaikan bahwa tidak ada kepala sekolah di sekolah ini. Kepala sekolah itu hanya fungsinya, saya bilang tidak ada kepala sekolah itu kita sama-sama mitra. Tugas tambahan saja. Bukan berarti saya kepala sekolah terus saya tidak bekerja, saya tidak apa. Tidak, sama saja. Kepala sekolah itu hanya pada saat penandatanganan dokumen-dokumen kedinasan saja. Tapi keseharian kita sama. Jadi tidak usah memperlakukan kepala sekolah itu seperti raja, seperti apa. Seperti yang dulu ya Pak. Waktu kita masih. Tidak usah. Bahkan di siswa juga saya perlaku mereka aja seperti itu. Jadi kita santai saja. Dan saya lebih itu membangun suasana kultur kekeluargaan yang lebih tinggi. Jadi kita sama-sama semua memiliki.
Kalau mungkin tidak percaya, nanti hari jalan-jalan ke guru saya, coba tanya, siapa guru yang saya pernah tegur, siapa yang guru yang saya pernah marahi, tidak ada sama Saya sekali. kayak tertarik itu Pak. Saya pernah dengar itu katanya tidak ada Superman, yang ada super team katanya dia. Super team, world team. Oke, berikutnya Pak, baca buku, nonton film ya. Terus sekarang kayaknya nonton film. Saya penulis, tapi tidak ada satupun buku yang selesai saya baca kecuali Al-Quran. Al-Quran ya, kitab ya. Kitab. Dia versinya kitab. Karena saya tipenya itu tipe pembaca cepat sebenarnya. Dan saya lebih cenderung itu pembelajaran saya itu yang berinteraksi langsung. Nah, bisa saya dengar dan bisa saya langsung. Physical tapi walaupun saya juga bukan tipikal orang yang suka menonton sebenarnya, karena TV di sekolah atau ketika saya ikut pelatihan, salah satu barang yang tidak pernah saya sentuh itu ketika saya masuk ke dalam kamar itu TV. Tidak pernah nyala TV itu. Tapi saya tipe pembelajar yang audio sebenarnya. Auditory. Jadi saya itu lebih suka yang langsung berdiskusi, visual, berdiskusi dan bertukar gagasan langsung. Ketimbang kalau membaca sih ya itu pun hanya penting-penting misalnya tema apa yang saya mau baca sekarang, saya cari bukunya, terus saya lihat daftar isi, oh ini. Bukan tipikal orang yang membaca buku dari halaman awal sampai akhir itu selesai. Jadi novel-novel begitu Pak? Enggak. Saya tidak suka baca novel. Saya suka baca novel. Saya itu sukanya baca-baca buku-buku yang populer. Yang tulisan-tulisan santai tapi ilmiah. Ya. Fiksi ilmiah begitu. Kalau fiksi saya kurang tertarik. Tidak suka cerita-cerita fiksi. Tapi saya baru temukan loh penulis yang tidak bisa membaca itu kayaknya. Mungkin gaya membaca saya yang berbeda. Beda ya. Nah, karena saya membaca itu ya sepintas saja. Yang penting sudah lihat substansi pokoknya saja. Yang penting saya sudah dapat idenya situ. Bilang tentang ini. Dan ketika saya baca buku itu yang harus saya puasai adalah apa isi buku itu. Nah, besok-besok ketika saya mau menulis dan saya butuh referensi dari itu kan saya ingat kayaknya ada deh di buku ini. Baru saya buka. Saya kaji. Jadi tipe membaca yang hanya pokok-pokoknya saja. Pokoknya tahu ini. Tidak langsung semua ya. Iya. Kan sama. Kalau kita sudah sering membaca buku kan, misalnya buku tentang pendidikan ya pasti itu saja dibahas kan. Temanya itu saja. Habis waktu kita untuk membaca buku padahal yang sama saja. Oke, yang terakhir dari rapid test question Pak. Hantu atau alien? Tadi hantu. Iya, hantu. Alien kayaknya tidak ada. Alien ya memang di film seru ya, tapi faktanya tidak ada kan. Tidak ada kan sampai sekarang. Kalau hantu ya ada kan. Ada kan. Ada, dan banyak pengalaman-pengalaman orang ternyata menceritakan ada hantu. Ada hantu. Dan itu bukan rekaan kan, cerita. Dibandingkan dengan alien, itu faktor kayaknya lebih banyak orang menceritakan hantu ya. Dan juga, apalagi Indonesia tidak percaya alien kan. Dia lebih percaya pocong kayaknya. Alien itu kan hanya cerita di Big